Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Aulia Salsabila dari kelas 10 IPA 1 akan menceritakan tentang biografi R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat merupakan nama lengkap dari R.A. Kartini. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1879 di Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Beliau merupakan anak dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat yang merupakan Bupati Jepara, dan juga M. Angasirah yang merupakan anak dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Ngadirono. R.A. Kartini merupakan seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional yang berasal dari tanah Jawa yang dikenal sebagai pelopor kebangkitan wanita pribumi atau disebut juga feminisme. Salah satu pelajaran yang dipelajari oleh R.A. Kartini adalah bahasa Belanda. Tapi setelah usia 12 tahun, R.A. Kartini itu dilarang keluar rumah karena sudah bisa dipingit. Karena Kartini fasih dalam bahasa Belanda, maka di hari-hari pingitnya ia belajar sendiri dan mengirim surat kepada teman-teman korespondensinya yang berasal dari Belanda. Nah, dari koran, buku-buku, dan juga majalah, akhirnya Kartini itu tertarik kepada kemampuan berpikir wanita Eropa atau feminisme modern. Akhirnya dari situlah timbul cita-cita untuk memajukan pemikiran perempuan pribumi. Karena menurutnya, perempuan pribumi di era Hindia Belanda berada pada status sosial yang cukup rendah. Selain menulis, Kartini juga banyak membaca beberapa surat kabar terbitan Semarang, majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang tergolong berat, dan juga ada majalah wanita Belanda. Kartini pun sangat sering mengirim tulisannya dan sering juga dimuat oleh majalah wanita Belanda. Kepeduliannya itu tidak hanya terhadap masalah emansipasi wanita, tapi juga ada pada masalah umum dan sosial. Kartini itu menatap perjuangan wanita supaya bisa mendapatkan kebebasan, persamaan hukum, dan otonomi sebagai salah satu fragmen dan gerakan yang jauh lebih luas. Dua contoh dari banyak buku yang dibaca Kartini sebelum mencapai umur 20 tahun adalah Surat-Surat Cinta dan Meksa Telar, yang keduanya adalah karya Multatuli. Kemudian Kartini itu dijodohkan dengan Bupati Rembang oleh kedua orang tuanya dengan seorang ningrat. Beruntung bagi Kartini karena suaminya itu memahami keinginannya. Kartini diberikan dukungan dan kebebasan untuk membangun dan mendirikan sekolah khusus wanita di bagian timur pintu gerbang komplek Kabupaten Rembang, atau di sebuah bangunan yang sekarang itu dijadikan sebagai gedung pramuka. Kartini itu melahirkan anak pertama dan terakhirnya itu pada tanggal 13 September 1904. Karena setelah 4 hari beliau melahirkan, beliau itu meninggal. Lebih tepatnya pada tanggal 17 September 1904. Kartini itu mengembuskan nafas itu pada usia 25 tahun, yaitu usia yang tergolong cukup muda. Jenazahnya dimakamkan di Desa Bulu di Kabupaten Rembang. Berkat kegigihan Kartini yang selalu berpikiran maju mengenai emansipasi wanita, kemudian didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Kota Semarang pada tahun 1902 dengan nama Sekolah Kartini. Kemudian diikuti oleh kota-kota berikutnya, yaitu Yogyakarta, Malang, Madiun, dan kota lainnya. Yayasan Kartini sendiri dibentuk oleh seorang Belanda bernama Van Deventer yang merupakan tokoh politik etis. Kartini menulis banyak pemikirannya pada surat-surat tentang kondisi sosial di era Hindia Belanda, khususnya membahas kondisi wanita pribumi. Mayoritas pemikirannya yang tertulis di surat-surat berisi gugatan dan keluhan, terutama yang berhubungan dengan budaya Jawa yang menurutnya sebagai faktor penghambat kemajuan perempuan. Dia ingin wanita pribumi itu memiliki kebebasan hidup, menuntut ilmu, dan belajar seperti lelaki. Ia mendeskripsikan penderitaan wanita Jawa karena terkekang oleh adat. Adat yang dimaksud itu tidak bebas duduk di bangku sekolah untuk belajar dan menuntut ilmu. Dalam usia tertentu harus dipingit, dan hingga pada akhirnya di usia tertentu pula diharuskan untuk menikah dengan laki-laki yang tak dikenal karena dijodohkan oleh kedua orang tuanya, serta harus mau untuk dimadu. Meski punya seorang ayah yang tergolong berpendidikan karena sudah memberikan pendidikan pada anak-anak perempuannya meski hanya sebatas umur 12 tahun, tetap saja pintu untuk kemajuan berpikir masih tertutup. Sebagai anak, tentu Kartini sangat mencintai ayahnya. Tetapi ternyata kisah cinta kasih terhadap sang ayah menjadi hambatan atau kendala besar dalam mewujudkan impian untuk membebaskan wanita Jawa dari kungkungan adat.
Dalam surat, sang ayah juga diungkapkan begitu mengasihi Kartini. Sang ayah juga memperbolehkan Kartini untuk mengikuti pendidikan guru di Betawi. Meskipun sebelumnya tak memperbolehkan Kartini untuk melanjutkan belajarnya ke Belanda atau untuk masuk ke pendidikan kedokteran di Betawi. Saat menjelang hari pernikahannya, penilaian Kartini terhadap nilai-nilai di adat Jawa mulai melunak dan menjadi lebih toleran. Ia berpendapat bahwa pernikahan akan memberikan berkah tersendiri agar bisa mewujudkan impian untuk mendirikan sekolah bagi para perempuan pribumi di era Hindia Belanda. Dalam suratnya, Kartini menceritakan bahwa suaminya tidak hanya mendukung keinginannya untuk memajukan ukiran khas Jepara dan sekolah bagi perempuan pribumi saja, tetapi juga menceritakan agar Kartini bisa menulis sebuah buku yang menarik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.